ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Hambaku yang kuberikan penyakit, syaukin yastakuha, duri menusuk tapak kaki, nasabin, lelah mencari nafkah, saqamin, penyakit yang tak sembuh-sembuh, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Dengan itu Allah melepaskan dia, membersihkan dia dari dosa-dosa. Islam datang merubah cara pandang manusia. Sebelum Islam datang, kalau ada orang kaya dapat nikmat, kalau ada orang miskin susah, melarat, dapat azab, kena laknat. Kalau ada orang sehat dapat nikmat, kalau ada orang sakit kena laknat. Dibalik cara pandang itu ketika Islam datang. Ketika kau sehat, kau sedang diuji Allah. Ketika kau dapat jabatan, kau sedang diuji Allah. Ketika kau sakit, Allah sedang membersihkanmu dari segala dosa-dosa. Jadi zaman sekarang, kalau kita sudah baca hadis, kita yakini, kita amalkan, insya Allah Islam datang menenangkan jiwa orang. Baik dia dalam keadaan dapat nikmat, maupun dia sedang diuji dengan berbagai macam penyakit, datang ketenangannya. Yang selama ini sibuk dengan kenikmatan, jabatan, popularitas, kekayaan, kesehatan, ketika dia mendengarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, dia tidak terlalu bangga, tidak terlalu sombong, karena dia yakin itu ujian dari Allah. Yang sedang sakit, yang sedang susah, yang sedang melarat, yang sedang berada di ruang ICU, yang sedang pakai ventilator, dia tidak down, imunnya tidak turun, dia tidak merasa sedang dilaknat, dia sedang merasa Allah sayang kepada dia. Allah sedang membersihkan dosa-dosa saya. Bapak sabar ya Pak, Bapak di sini di rumah sakit ini Allah membersihkan dosa Bapak. Tak usah kau ajari aku, udah ku dengar ceramah Ustaz Somad sudah. Bangkit imunnya, naik semangatnya. Dan bagi kita yang sehat pula, kalau kau dengar maridho saudaramu sakit, fa'udhu, kunjungilah dia, lawatlah dia, doakan dia. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada keagungan Allah dan kuasa Allah dari segala yang aku hadapi, yang aku rasakan. Diajarkan dia doa bagaimana merasakan sakit. Sesungguhnya setiap penyakit yang kau derita, sampai duri yang menusuk tapak kaki, itu hanya cara Allah untuk menghapuskan segala silap dan kesalahan dosa-dosamu di masa yang lalu. Dosa saja Buya? Iya, cuma dosa. Utang tidak lunas. Nako membayar hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulis. Maka hendaklah menulis hutang piutang. Jangan sampai mati dalam keadaan tergantung dengan hutang. Harta warisan tidak boleh dibagi min ba'di wasiyati yusi biha audain. Harta warisan boleh dibagi sesudah dilakukan dua. Yang pertama, keluarkan wasiat. Yang kedua, bayar hutang. Wasiat tidak boleh dibagi lebih dari total sepertiga harta. Berapa total hartanya? 1 miliar.
Wasiat dia untuk ke masjid berapa? 2 miliar. Batal. Pengurus masjid jangan senyum dulu. Alhamdulillah Bu ya, Mas Haji awak dapat wasiat dari orang kayu. Baranya lagi 2 miliar. Haratonyo bara 1 miliar. Batal. Yang dapat cuma 333 juta. Dan 666 juta tetap dibagikan ke ahli waris. Jadi Mas Haji dapat barang 333. Itu saja wasiatnya. Enggak ada puluhan lain. Apa bagi kanan lain. Sesudah wasiat dikeluarkan 1/3, masih ada 2/3 dibayarkan ke hutang. Kalau hutangnya tidak lunas dengan itu, apakah anak ahli waris wajib membayarkan dari uang mereka sendiri? Terserah. Tak ada kewajiban bagi anak membayarkan hutang orang tuanya dari duit dia sendiri. Hutang dibayarkan dari warisan. Setelah warisan diambil dibayarkan ternyata masih kurang, terserah si anak. Kalau anak berbakti pada orang tua, dibayarkan. Kamu bayarkan hutang bapakmu. Ambo sebenarnya nio membayarkan hutang gaib kau pak. Jadi kamu bayar? Enggak. Maka bini ambo melarang. Boleh buat. Nio termasuk persatuan suami takwi bini. Enggak dibayarkan. Tapi tak ada kewajiban. Tapi kalau engkau berbakti kepada orang tua, mereka sudah membesarkanmu dengan tetes peluh keringat dan air mata, menyekolahkanmu SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, memasukkanmu bekerja, maka inilah kesempatan untuk membalas budi baik orang tua dengan membayarkan hutang-hutangnya. Ini penting. Orang menganggap Islam ini hanya mengajarkan sabar. Islam ini hanya mengajarkan bagaimana kita tawakal. Tapi di samping itu semua, Islam tersangkut paut dengan hutang piutang, warisan, duit, dan lain sebagainya. Apakah semua wasiat itu mesti dilaksanakan? Tidak. Ada wasiat itu yang haram dilaksanakan. Tak boleh dilaksanakan. Kalau ambo mati, tanamlah di atas kuburan ambo daun ganja 3 batang. Itu haram dilaksanakan. Ada wasiat itu yang makruh dilaksanakan. Kalau ambo mati, bawa jenazah ambo ke kampung halaman ambo. Matinya di Solo, membawa ke Pekanbaru, bara longkosnya. Makruh, mubazir. Tapi ada wasiat itu yang wajib dilaksanakan. Itulah yang disebut dengan wasiat harta. Wasiat harta wajib dilaksanakan selama tidak lebih dari 1/3 harta. Lewat dari 1/3 harta tidak wajib ditunaikan. Ini banyak keluarga kalau sudah wasiat takut. Barangkali yang mau ditelepon orang, Ustaz Abdul Somad, iko kami cameh menunaikan wasiat orang tua kami. Wasiatnya inyo ingin supaya dimakamkan di kampung halaman. Kampungnya di mana? Di Bagan Siapi-api. Yang meninggal di mana? Di Indragiri Hilir. Sampai balik jam naik oto. Tidak satu wasiat ini wajib ditunaikan. Tapi katanya wasiat wajib ditunaikan. Wasiat harta. Wasiat yang ini. Ada kalanya wasiat itu bisa makruh. Bahkan bisa pula wasiat itu haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau kita mengaji, kita akan menulis wasiat yang baik-baik saja. Kalau aku meninggal nanti, ke sawit yang 2 hektar di sana, serahkan ke rumah tahfiz Quran untuk biaya operasional. Mantap. Alhamdulillah Ustaz Somad, berkat ceramah Ustaz, rumah tahfiz sekarang tidak lagi susah mencari dana.
karena banyak yang mewasiatkan kebun sawit. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam mengatur dari mulai sabar masalah hati sampai masalah keuangan administrasi sampai kepada masalah pendidikan anak. Maka kalau kita bingung menjalani hidup, balikkan kepada ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fisilmi, masuklah kamu ke dalam ajaran Islam kafah, secara total dari A sampai Z. Pakailah ajaran agama Islam. Banyak orang berpakaiannya sudah Islam, masalah hatinya sabar, ridho, qanaah, tawakal, sudah Islam. Sholatnya doa, tahajud, sudah Islam. Tapi duitnya belum disimpan dengan cara Islam, masih dengan cara riba. Alhamdulillah, bumi Minangkabau, negerinya para ulama, tak lama lagi akan selamat dari riba karena Bank Nagari berubah menjadi bank syariah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bukan perjuangan ustadz penceramah. Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh buya-buya. Kenapa? Membangun pesantren bisa dibangun oleh buya. Sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'liyah, baca Quran, baca Yasin, baca surat Al-Kahfi, bisa dilakukan oleh ibu-ibu ama-ama. Tapi merubah bank konvensional menjadi bank syariah, itu amalnya bupati dan wali kota serta gubernur. Amal yang tidak bisa dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. Amal apa itu? Merubah dari konvensional menjadi syariah. Amal yang tak bisa dilakukan oleh orang lain. Sejak dia duduk di jabatan itu, dia buat sekolah tahfiz Quran di setiap kenagarian. Dia buat TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Diambil gurunya dari tempat-tempat tahfiz Quran, digaji dari APBD dan dari Basnas. Basnas digiatkan, dipotong zakat potong atas. Mungkin sholat tahajudnya hanya 2 rakaat, tapi amal yang mengalir lebih banyak. Ada amal yang bisa dilakukan oleh Ustadz Buya, alim ulama, berceramah, khutbah, tausiah, baca kitab di pondok pesantren. Tapi ada amal yang hanya bisa dilakukan dengan tanda tangan di ujung jari. Semua beramal sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau begitu cara kita berpikir, insya Allah kita tidak sibuk mengurus amal orang lain. Kita berpikir apa amal yang sudah kita lakukan mengisi hidup yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya selalu berceramah mengajak kita berpikir apa yang sudah saya lakukan mengisi hidup ini. Mati pun kita dalam keadaan buat dosa, mati juga. Mati dalam keadaan sakau mabuk, pakai sabu-sabu, mati juga. Pezina mati, mati juga. Artis-artis yang belum tobat buka aurat, mati juga. Orang baik pun mati juga. Fir'aun pun mati, Namrus pun mati, Musa mati, Ibrahim pun mati, Sulaiman pun mati. Orang baik mati, orang jahat mati. Bukan itu masalahnya. Masalahnya apa yang akan kita terima sesudah mati. Makanya di antara doa Buya, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka.
ada kubur itu yang menjadi taman surga, tapi ada juga kubur itu yang menjadi lubang neraka. Belum masuk neraka, kuburnya sudah jadi lubang neraka.